Oke, terima kasih banyak Mbak Winnie selaku moderator pada acara siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagi yang berpuasa tetap semangat ya. Insya Allah di WIB ini tinggal beberapa jam lagi, 3 jam lagi atau sekitar 4 jam lagi lah kita bisa berbuka puasa bagi yang melaksanakan. Dan di daerah Wita mungkin malah sebentar lagi buka ya, kayak tadi Mas Asri dan kawan-kawan yang di Sulawesi. Ya, tentunya di momen Ramadan kali ini semoga menjadi berkah tersendiri bagi teman-teman semuanya, baik yang muslim maupun non-muslim. Semoga nanti di wawancara teman-teman yang lolos di tahap wawancara ini nanti bisa lolos di seleksi substansi ini dan menjadi resmi menjadi awardee LPDP. Siapapun itu yang nanti bakal ikut seleksi wawancara, baik di periode April ini karena dijadwalkan ada yang April, ada yang Mei seperti itu. Ada yang April, ada yang Mei. Oke, langsung saja. Sebenarnya teman-teman di sini awardee semua betul seperti yang tadi kata Mas Asri sudah berpengalaman sekali dan juga mungkin sudah tahu bagaimana nanti menjawab wawancara ketika ditanya suatu pertanyaan gitu. Dan tentunya nanti akan di follow up melalui mock up ya. Nanti teman-teman di sini sebagai peserta bisa mendaftar untuk mock up LPDP UM. Nanti insya Allah akan dilaksanakan segera ya Mas Yusuf. Nanti dengan pewawancara yang tentunya sudah sangat berpengalaman dan tentunya fresh karena baru kemarin mungkin baru tahun kemarin melaksanakan wawancara. Jadi mungkin mengetahui update-update terbaru bagaimana sih karakteristik wawancara ketika memberikan pertanyaan, bagaimana cara menjawabnya seperti itu. Jadi teman-teman peserta di sini tentunya nanti diharapkan bisa ikut mock up-nya gitu. Saya di sini akan berbagi tips saja bagi wawancara, berbagi pengalaman saja sebenarnya mengenai bagaimana sih wawancara LPDP untuk yang daring. Mungkin kalau tadi Mas Asri mungkin yang luring ya, dulu mungkin berpengalamannya di wawancara luring dan itu lebih menantang mungkin karena dihadapkan pada wawancara secara langsung. Tapi tidak jauh menantang juga untuk yang wawancara daring karena kita juga perlu persiapan untuk perangkatnya seperti itu. Perlu persiapan untuk perangkatnya, perlu persiapan untuk mental, materi dan skill juga. Jadi tidak kalah menantang juga. Jadi teman-teman silakan yang sudah lolos seleksi substansi atau mungkin yang lolos administrasi dengan LOE berarti kan langsung wawancara. Silakan persiapkan sebaik mungkin karena tinggal satu langkah lagi teman-teman bisa resmi menjadi awardee LPDP. Gitu. Langsung saja perkenalkan nama saya Gus Makru, saya dari PK 173 Gantari Nawasena. Saya wawancara LPDP tahun 2021. Jadi kisaran bulan Mei atau Juni ya, Juni. Kisaran bulan Mei, Juni atau Juli waktu itu. Saya daring dulu, kayaknya pertama wawancara secara daring LPDP dulu tahun 2021 batch yang pertama yaitu yang pakai LOE dulu saya. Jadi Juni Juli itu wawancara, kemudian tanggal 22 Juli diumumkan, Agustus langsung kuliah dulu di UM. Itu. Saya PK 173 Gantari Nawasena, dulu juga PK-nya daring. Saya ambil S2 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Malang dan alhamdulillah sudah lulus bulan Desember kemarin tahun 2022. Oke, next slide. Karena ini dibantu panitia ya untuk slide-nya. Jadi pengalaman wawancara saya itu tahun 2021 saya mengikuti interview. Jadi saya standby di Zoom itu sebelum waktu yang ditentukan. Dulu saya itu waktunya pagi, sekisaran jam 9 waktu itu, tapi saya masuk Zoom itu sebelum waktu yang ditentukan. Karena memang ada instruksi untuk standby di Zoom sebelum waktu yang ditentukan. Jadi teman-teman jangan sampai nanti sekiranya sudah ditentukan waktunya pukul berapa, tapi telat.
Nah, itu merupakan first impression yang fatal ya. Jadi jangan sampai telat ya. Walaupun teman-teman mungkin di sini ada yang hobinya telat, tapi mohon untuk nanti di sesi wawancara nanti jangan sampai telat. Saya itu masuk Zoom kayaknya 5 menit atau 10 menit sebelumnya, dan itu ternyata sudah ada wawancara. Saya juga pertamanya agak kaget kok ternyata sudah ada wawancara dan langsung dimulai waktu itu juga. Padahal itu belum waktunya untuk wawancara sesuai yang tercantum di akun kita. Gitu. Dan di situ saya menjumpai ada 2 wawancara, satu itu akademisi dan satu psikolog. Satu akademisi waktu itu mungkin itu dosen ya, dan satu psikolog itu ya mungkin dia juga praktisi pendidikan juga, psikolog juga tahu tentang pendidikan juga. Gitu. Kemudian durasinya dulu saya itu hampir 1 jam. Dan itu banyak mengulik tentang apa yang saya submit ketika seleksi berkas. Jadi seleksi administrasi apa yang saya submit itu, wawancara itu hampir mempertanyakan apa-apa yang sudah saya submit di situ, informasi-informasi apa yang mungkin perlu didalami atau perlu diketahui oleh pewawancara. Dan itu lumayan panjang teman-teman, hampir 1 jam. Nah, tapi jangan khawatir. Jadi setiap peserta itu mungkin berbeda. Ada yang setengah jam, ada teman saya yang lolos award di UM satu angkatan itu katanya sebentar sekali, hanya 15 menit, dan itu pun lolos. Jadi jangan khawatir, jangan berpatokan kalau sebenarnya overthinking. Setiap pribadi, setiap peserta itu mungkin ada takarannya masing-masing dan tergantung pewawancara juga mungkin. Bagaimana pewawancara itu ingin mengulik teman-teman dari segi administrasi, dari segi public speaking teman-teman, dari segi skill teman-teman, dari segi psikologi teman-teman, bagaimana cara menjawab pertanyaan, seperti itu. Oke, next. Oke, merasa gugup saat interview adalah hal yang lazim dirasakan semua orang ya. Tentunya saya juga waktu itu gugup. Meski lazim, ada baiknya kita mengetahui cara mengatasi rasa grogi saat interview agar prosesnya berjalan mulus. Saat menjalani wawancara beasiswa maksudnya, pasti perasaan yang muncul cukup campur aduk ya. Rasa senang karena punya kesempatan baru bertambah, rasa khawatir gagal terkadang membuat kita jadi amat gugup. Jadi mungkin teman-teman gugupnya itu takut gagal gitu. Takut bagaimana nanti sudah sampai tahap ini kok nggak lolos gitu. Jangan khawatir teman-teman, semua sudah punya prosesnya masing-masing. Jadikan setiap proses itu sebagai pembelajaran bagi kita. Baik nanti itu lolos, syukur lolos, itu ya tentunya menjadi nilai plus kita, belajar bagaimana kita wawancara, dan alhamdulillah lolos. Adapun nanti kalaupun tidak lolos, itu pun menjadi proses pembelajaran kita, bagaimana nanti kita koreksi diri, bagaimana nanti kita untuk bisa improve, supaya kita bisa lebih baik lagi ketika diberi kesempatan yang sama sampai tahap wawancara. Lalu bagaimana sih cara mengatasi grogi saat interview? Next, Kak. Oke, yang perlu dipersiapkan, ini internal eksternal, ini belum saya ubah ya. Mungkin yang perlu kita persiapkan itu ya ruhaniyah dan jasmaniyah. Maksudnya dari segi ruhaniyah, tentunya teman-teman di sini yang beragama tentunya ya, kita beragama tentunya ada bagaimana ruhaniyah kita itu pun juga berperan dalam usaha kita itu. Karena usaha tanpa disertai dengan doa, usaha tanpa disertai dengan amalan-amalan rohaniah pun percuma, sombong gitu. Dan doa tanpa ada usaha atau tanpa tindakan jasmania pun itu namanya juga percuma gitu, karena hanya berdoa saja. Ruhaniyah yang perlu kita lakukan yang pertama, ini sebagai bentuk ikhtiar kita ya. Yang pertama minta doa restu ke orang tua dan orang-orang terdekat. Yang utama itu ke orang tua kita, ke orang tua atau ke wali kita mungkin yang sudah tidak ada orang tuanya, ke wali kita, ke orang-orang terdekat kita. Temannya yang masih punya orang tua, tentunya yang pertama minta doa restu ke orang tua. Itu karena yang paling manjur doanya adalah doa orang tua sebelum ke guru kita. Dan kemudian kita bisa minta doa ke orang-orang terdekat kita seperti guru-guru kita, dosen-dosen kita, ataupun mungkin yang memberi kita rekomendasi. Itu pun juga silakan teman-teman bisa minta doa restu. Yang kedua, berbuat baik dan suka menolong sama. Tentunya ketika kita berbuat baik dan suka menolong,
tentunya Tuhan Allah akan tahu bagaimana kita berbuat baik, suka menolong, seperti itu. Insya Allah akan ada balasan tersendiri. Kemudian rajin beribadah dan berdoa. Yang keempat ini agak lain ya, tidak sombong dan rajin menabung. Intinya nanti rajin menabung pun perlu ya teman-teman, nanti ketika lolos menjadi awardee pun yang pertama tentunya datang ke kota studi pun tidak serta-merta langsung dapat uang beasiswa, tentunya ada modal sendiri, makanya rajin menabung juga. Next, jasmaniahnya bagaimana kita usaha jasmaniahnya? Yang pertama, persiapkan mental, materi, dan skill dengan matang. Tentunya tadi sudah banyak dibahas oleh pemateri pertama Mas Asri, bagaimana kita menyiapkan mental kita yang pertama, materi, dan skill dengan matang. Tentunya skill yang kita miliki, skill apa? Utamanya nanti ketika berjumpa dengan pewawancara yang mana satu bidang studi dengan kita, tentunya mungkin sekali nanti akan mengetes bagaimana skill kita. Misal nih, Mas Yusuf ini kan bahasa Inggris ya, pendidikan bahasa Inggris. Nanti bertemunya dengan wawancara yang tentunya di situ adalah wawancara yang bidangnya sama dengan Mas Yusuf, pendidikan bahasa Inggris. Nah, itu sangat berkemungkinan besar nanti juga akan dites atau akan dikulik mengenai bagaimana sih skill pendidikan bahasa Inggris yang dimiliki oleh Mas Yusuf. Kayak gitu. Jadi persiapkan skill teman-teman dengan matang. Kemudian cari tahu pertanyaan yang sering keluar. Tentunya banyak sekali ya di sini teman-teman awardee. Teman-teman bisa cari saja di Instagram. Biasanya di Instagram di bio itu sudah kelihatan. Itu ada awardee LPDP, part of LPDP. Nah itu biasanya itu awardee LPDP. Tentunya teman-teman bisa tanya-tanya bagaimana sih pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar. Gitu. Jangan sungkan-sungkan. Insya Allah teman-teman yang sudah mencantumkan link di bio-nya, mencantumkan keterangan di bio-nya itu awardee LPDP, tentunya nanti insya Allah bisa membantu teman-teman. Dan juga teman-teman juga bisa untuk membuka akun-akun YouTube banyak sekali bertebaran akun-akun YouTube milik awardee yang membagikan tips-tips pertanyaan yang sering keluar ketika wawancara. Dulu saya juga banyak sekali belajar dari akun-akun YouTube tersebut, teman-teman. Dan alhamdulillah banyak juga dari pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan disaring-saringkan oleh awardee LPDP itu yang keluar gitu. Jadi tidak sia-sia insya Allah belajarnya. Kemudian yang ketiga, tunjukkan sikap baik selama wawancara. Selama wawancara tentunya mungkin teman-teman di sini yang biasanya mungkin kurang, maksudnya suka belak-belakan ke teman, suka bercanda ke teman, ketika wawancara tunjukkan sikap baik lah setelah wawancara. Kemudian kuasai berkas administrasi yang disubmit pada saat seleksi administrasi. Berkas-berkas administrasi yang disubmit tentunya teman-teman wajib kuasai karena itu berkas milik teman-teman sendiri. Jangan sampai teman-teman nanti ditanya kok malah terkejut dengan apa pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara. Padahal itu kan sudah ada di berkas administrasi teman-teman. Baik itu misal prestasi. Misal, Mas Fulan kok ternyata di berkas itu pernah menjadi juara pertama Olimpiade biologi gitu misal. Bagaimana itu? Silakan ceritakan. Bagaimana itu prosesnya gitu. Itu biasanya nanti akan dikulik dan teman-teman wajib menguasai itu. Teman-teman wajib menguasai bagaimana ceritanya dari persiapan, dari pelaksanaan, kok bisa sampai juara pertama gitu. Itu harus teman-teman ceritakan dan harus dikuasai gitu. Dan ingat jangan dibuat-buat karena di situ ada psikolog yang tentunya tahu bagaimana kalau teman-teman semisal kata-kata kalimat teman-teman yang dibuat-buat tidak semestinya gitu. Dan tentunya misal teman-teman di sini punya banyak sekali prestasi, jangan sampai teman-teman itu terlalu menyombongkan diri sendiri, terlalu memberikan pernyataan yang menyatakan bahwa prestasi itu ya mutlak milik teman-teman. Prestasi itu terwujud karena usaha teman-teman. Tapi LPDP tidak membutuhkan orang-orang yang hanya pintar saja, tapi tidak memiliki sifat tapi sombong gitu. Maksudnya tidak mengaitkan peran orang lain dalam prestasinya. Gitu. Jadi LPDP tidak butuh itu, tapi LPDP butuh orang yang
pintar, tapi berjiwa Pancasila yang mana toleran dan menghargai bagaimana orang lain itu berperan juga dalam teman-teman mendapatkan prestasi tersebut. Contohnya bagaimana? Semisal teman-teman ditanya, ternyata IPK saudara itu bagus sekali ya, 3,90, dan ternyata lulus 7 semester ketika S1. Bagaimana, boleh diceritakan bagaimana saudara bisa mendapatkan prestasi tersebut? Nah, teman-teman bisa jawab, ya alhamdulillah selama 7 semester itu saya mengikuti secara aktif perkuliahan yang dilaksanakan selama 7 semester dan mengerjakan skripsi sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing. Dan selama S1 itu pun saya juga banyak mendapat bimbingan dari dosen bimbing akademik saya, sebutkan namanya gitu. Dan juga tidak lupa berkat dengan doa orang tua saya bisa lulus 1 semester lebih cepat dari umumnya, yaitu 7 semester saya bisa lulus selama S1 itu. Seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa kaitkan orang-orang yang berpartisipasi, orang-orang yang memberikan banyak bantuan, baik itu bantuan doa, bantuan usaha seperti dosen bimbing, dan lain-lain seperti itu. Nah, itu menjadi nilai plus teman-teman. Karena teman-teman berprestasi, tapi juga tidak sombong. Artinya ada peran orang lain di situ, mengaitkan peran orang lain di situ dalam usaha pencapaian prestasi tersebut. Seperti itu. Karena saya menjumpai banyak sekali teman-teman yang mungkin prestasinya segudang, tapi ketika proses wawancara, di akhir di tahap wawancara itu gagal. Nah, itu mungkin di situ ada celah yang bisa diambil oleh pewawancara bahwa peserta ini itu semata-mata hanya mengeluarkan atau menyatakan atau memberikan prestasi tanpa campur tangan orang lain, misalnya tanpa adanya partisipasi orang lain di situ. Jadi mungkin dianggapnya hanya teman-teman bisa mencapai prestasi itu ya semata-mata karena diri sendiri gitu. Yang berikutnya, yang kelima itu lakukan simulasi wawancara dengan teman. Nah, ini sangat efektif teman-teman, utamanya bagi teman-teman yang mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan secara spontan. Ini wajib sekali teman-teman melakukan simulasi wawancara. Ya, simulasi wawancara bisa dengan mengikuti mock-up interview yang dilaksanakan oleh auditor di LPDP seperti nanti, ataupun mungkin teman-teman punya teman seperjuangan yang mungkin nanti akan ikut wawancara juga, atau teman-teman yang lain yang mungkin bisa teman-teman mintai bantuan untuk menjadi pewawancara. Itu sangat efektif. Jadi dulu saya juga melakukan hal demikian teman-teman. Saya melakukan simulasi wawancara berulang-ulang dengan teman-teman seperjuangan. Kebetulan waktu itu satu kampus ada beberapa yang ikut juga sampai lolos wawancara. Jadi saya melakukan simulasi wawancara beberapa kali dengan teman-teman tersebut, dan itu sangat efektif karena itu seperti teman-teman mencoba bagaimana wawancara yang sesungguhnya. Dan tentunya ketika simulasi wawancara itu pun serius ya. Jadi serius, dan juga bagaimana kurangnya nanti juga minta pendapat ke teman-teman yang di situ berperan sebagai wawancara. Bagaimana kurangnya, jadi nanti bisa menjadi koreksi bagi teman-teman. Dan nanti karena di sini ada mock-up interview, tentunya ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi teman-teman untuk bisa mock-up interview. Tentunya nanti dari pewawancara interviewer dari tim LPDPUM pun juga akan menyampaikan bagaimana kekurangan-kekurangan yang mungkin perlu dilengkapi teman-teman supaya lebih bagus, lebih tampil prima ketika wawancara nanti. Kemudian persiapan dari segi teknis, utamanya teman-teman yang masih batch pertama nanti itu kan masih daring insya Allah untuk wawancaranya, itu silakan untuk persiapan dari segi teknis, karena jangan sampai signal, jangan sampai perangkat yang digunakan itu bermasalah. Jadi persiapkan dari segi teknisnya, karena nanti juga akan membantu kelancaran teman-teman ketika proses wawancara. Gitu. Kemudian berpikir positif dan tenang ketika interview. Ya, ketika interview silakan teman-teman jangan overthinking ya. Overthinkingnya itu mungkin jauh-jauh hari sebelumnya nggak apa-apa. Tapi ketika sudah wawancara, silakan jangan berpikir yang negatif, berpikir positif dan tenang ketika wawancara.
anggap interviewer itu sebagai teman kita atau sebagai orang tua. Tapi jangan menyepelekan ya. Maksudnya kenapa kita anggap interviewer sebagai teman atau orang tua kita, supaya kita itu tidak grogi, berpikir positif dan tenang. Itu. Bahkan dulu sebelum wawancara saya pernah mendapat kata-kata atau kalimat dari awardee LPDP yang dulu itu, bahwa anggap wawancara itu seperti orang tua kita. Maksudnya gimana? Maksudnya ya orang tua kita itu sedang menanyakan ke kita, kamu itu nanti kuliah ngapain aja? Kamu itu dulu ngapain aja kok sampai minta kuliah lagi gitu. Nanti ketika selesai kuliah, kamu mau ngapain aja itu? Kamu mau berkontribusi apa itu? Kok sampai minta uang ke ibu bapak buat kuliah lagi gitu. Jadi anggap aja itu orang tua kita yang sedang bertanya, kenapa kamu ingin kuliah lagi gitu, dan minta uang ke kita gitu, dan minta dana kita, minta beasiswa ke kita gitu. Dan nanti kalau semisal goal orang tua itu yang kita anggap orang tua itu ternyata mengizinkan kita, maka kita lolos menjadi awardee. Dan ini yang diharapkan teman-teman semua gitu. Jadi itu saya terapkan juga ketika dulu wawancara PDP. Saya anggap itu orang tua kita dan sedang konfirmasi ke kita, gitu. Konfirmasi ke kita, kok kenapa kamu ingin kuliah lagi dan kenapa kamu minta beasiswa ini, gitu. Jadi itu lumayan efektif dulu ketika saya gunakan mindset bahwa interviewer itu kita anggap seperti orang tua kita yang sedang konfirmasi ke kita. Kemudian siapkan skill bahasa Inggris. Ya, walaupun dulu pengalaman saya tidak ada tes bahasa Inggris ketika wawancara, tapi siapkan skill bahasa Inggris ya teman-teman. Utamanya yang prodi bahasa Inggris, itu kayaknya memang kemungkinan besar ada skill bahasa Inggris yang perlu disiapkan, utamanya ketika wawancara nanti. Gitu. Next. Hal yang dihindari. Nah, ini sebenarnya saya mengutip dari tips admin LPDP ya. Yang pertama, terlalu menyombongkan diri dan prestasi. Tentunya bagaimana sih supaya kita tidak terkesan sombong? Tadi sudah saya sampaikan, libatkan orang lain yang berperan dalam pencapaian prestasi kita, dalam pencapaian apa-apa yang sudah kita capai, libatkan orang lain. Jadi kita terkesan tidak sombong. Gitu. Yang kedua, materialistis dan perhitungan. Jangan sampai kita sampaikan apa-apa yang kita butuhkan nanti dana hidup yang kita butuhkan itu nanti segini perhitungan, itu jangan sampai langsung kita sampaikan. Intinya ya ketika teman-teman nanti menjadi awardee LPDP, insya Allah bisa mendapatkan pendanaan yang cukup bahkan lebih. Teman-teman bisa tanyakan ke awardee LPDP yang saat ini sedang studi, insya Allah tidak kekurangan. Kemudian mengembali interviewer, ini saya kutip dari admin LPDP ya. Kemudian makan saat interview ini fatal sekali, iri dengan beasiswa lain, maksudnya membanding-bandingkan dengan beasiswa lain, jangan sampai itu teman-teman lakukan. Kemudian marah interviewer, apalagi mungkin nanti teman-teman akan ditanya hal-hal yang sensitif ya terkait mungkin pribadi teman-teman. Silakan jawab dengan positif, jangan sampai terbawa emosi gitu. Jangan sampai itu terjadi, apalagi sampai merahi ya. Kemudian tidur saat interview ini hal yang keterlaluan, tidur saat interview. Jadi persiapkan istirahat malamnya, jangan sampai ketika interview itu ngantuk. Gitu. Itu saja sebenarnya yang dapat saya bagikan mengenai pengalaman-pengalaman dan sedikit tips ya, karena mungkin banyak sekali tips yang sudah disampaikan oleh teman-teman awardee, teman-teman di YouTube itu. Jadi nanti silahkan teman-teman juga cari informasi yang mendalam bagaimana tips-tips yang lain. Tentunya akan sangat mendukung. Ini ada hiburan dari Instagram LPDPRI. Silahkan teman-teman juga pokoknya ikuti Instagram LPDPRI karena di situ banyak sekali pengumuman-pengumuman yang lain. Itu bisa diputar videonya barangkali buat hiburan. Karena teman-teman ada yang belum pernah lihat videonya di Instagram. Bisa diputar ya videonya? Bisa diputar nggak? Mungkin di slideshow dulu.
Prestasi dan pencapaian, Bapak Ibu tanya soal itu. Kelihatan kan banyak piala yang sudah saya menangkan ini. Contohnya saya memenangkan lomba ya hari dari kehidupan ya. Selain itu saya juga berhasil memenangkan banyak sekali olimpiade nih Bapak Ibu, kelihatan kan. Bapak Ibu, karena saya kan juga butuh untuk studi, untuk hidup, apalagi anak muda semacam saya ini kan juga butuh healing ya. Healing itu juga penting gitu. Jadi kalau saya total dapat nggak kira-kira segini? Sebelum kita mulai interview, boleh saya buka dengan pantun dulu ya. Ikan hiu makan tomat, I love you tomat ya. Bapak kamu petugas ambulan ya? Perkenalkan saya Dimas, saya mau mendaftar dan Program beasiswa ini sebenarnya kayak kalah gitu dari beasiswa lainnya, seperti beasiswa dari negeri Wakanda gitu. Coba bagaimana kalau saya menikah dengan orang di luar negeri? Maksud pertanyaan Bapak Ibu tuh apa? Kenapa bertanya seperti itu? Mas, bangun mas. Gimana pertanyaannya? Saya sudah makan kok.